Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah saya akan melanjutkan materi PKN untuk kelas 10 dari modul 2 Negeri Alamatku Cinta. Untuk yang akan saya bahas terusannya unit 3 Bangsa yang Religius masih dengan saya Viniatus Solihah. Indonesia merupakan bangsa yang religius. Ini ditemukan dengan adanya banyak artefak dan juga adanya tradisi keagamaan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ya. Juga adanya berbagai aliran kepercayaan dan juga agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ada 6 agama yang dipercayai mayoritas penduduk Indonesia, yakni ada Islam, kemudian Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Sehingga ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bangsa yang bertuhan, yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini ada buktinya, yakni Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Dan sampai saat ini belum dapat dipastikan ya kapan candi ini dibangun dan atas perintahnya siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dan berdasarkan isi prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini sudah tersimpan di Museum Nasional di Jakarta, prasasti ini berangka tahun 778 Saka dan ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dan dalam kompleks Candi Prambanan ini terdapat beberapa candi besar, yakni Candi Wisnu, Candi Siwa, Candi Brahma, dan masing-masing ini sebagai tunggangannya. Kemudian Konghucu, bukti ketakwaan penganut agama Konghucu adalah terdapatnya tempat-tempat ibadah Konghucu yang disebut sebagai kelenteng, lintang, atau miao. Litang ini adalah nama tempat ibadah agama Konghucu yang banyak terdapat di Indonesia, dan saat ini kurang lebih ada 150 litang yang sudah tersebar di bawah naungan Makin dan juga Matakin. Ciri tempat ibadah ini adalah selain altarnya yang berisi kimsin, nabi dari Konghucu, juga biasanya terdapat berupa gambar genta dengan tulisan Tepa Sarira atau Tenggang Rasa yang merupakan inti ajaran dari Konghucu sesuai dengan sabda Nabi yang dipercayai. Candi Prambanan, dan sampai saat ini juga belum ada kesepakatan di antara para pakar tentang nama Borobudur. Dalam kitab Negara Kertagama disebut-sebut tentang Budur adalah sebuah bangunan suci Buddha aliran Vajradhara. Dan Borobudur ini merupakan tempat pemujaan. Bumi Sambara adalah nama tempat di Barabudur. Dan menurut Purwacaraka, Borobudur ini berarti biara Budur. Dan sedangkan menurut Raffles, Bara berarti besar dan Budur merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti Buddha. Berdasarkan dari tulisan yang terdapat di beberapa batu yang ada di Candi Borobudur, para ahli berpendapat bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 780 Masehi pada masa pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya, dan pembangunannya ini memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Wangsa Syalandra dengan arsiteknya Gunadarma. Dan tahun 950 Masehi, Candi Borobudur ini ternyata pernah terkubur ya oleh lava letusan gunung berapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kurang lebih. Dan tepatnya tahun 1814, Candi Borobudur ini dipugar oleh perintah dari Sir Thomas Stamford Raffles. Candi Borobudur tidak mempunyai ruangan untuk tempat beribadah atau melakukan pemujaan karena candi ini dibangun untuk tempat-tempat berziarah dan memperdalam pengetahuan tentang Buddha. Jumlah arca Buddha mencapai 504 buah, dan arca-arca Buddha ini menggambarkan Buddha dalam berbagai sikap. Seperti sisi timur, ini Buddha bersila dengan sikap tangan menyinggung tanah. Sisi selatan, Buddha bersila dengan sikap tangan memberi anugerah. Sisi barat, Buddha bersila dengan sikap tangan bersemedi. Kemudian sisi utara, Buddha bersila dengan sikap tangan menenteramkan. Di puncak, ini Buddha bersila dengan sikap tangan mengajar, dan di undakan lingkaran ada Buddha bersila dengan sikap tangan mewejangkan ajaran. Islam, nah ini agama terbesar yang dianut oleh Indonesia. Kebesaran Islam antara lain dibuktikan oleh kemegahan Masjid Agung Demak
Tempat berdirinya Masjid Agung ini dahulunya bernama Tlatah, sebuah wilayah di Gelagahwangi. Daerah Gelagahwangi ini merupakan kawasan rawa atau payau dan pertama kali dibuka oleh Raden Patah, putra Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan Putri Cempah yang telah masuk Islam. Kemudian Raden Patah ini pada masa kecilnya dihabiskan di pesantren Ampel. Dan Masjid Agung Demak ini berupa bangunan Jawa dengan 4 soko guru yang terkenal ya, dan tiang kokoh penyangga atap yang bertumpuk. Untuk keempat soko guru ini mempunyai filosofi tersendiri dan ini dikonstruksi dari 4 penjuru arah. Yang pertama, soko guru Barat Laut merupakan sumbangan dari Sunan Bonang. Soko guru Timur Laut sumbangan dari Sunan Kalijaga. Kemudian soko guru arah Tenggara sumbangan dari Sunan Ampel, dan soko guru sebelah barat daya ini merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati. Kemudian salah satu bukti maksudnya agama Kristen Katolik adalah Gereja Katedral Jakarta. Gereja ini nama resminya adalah Santa Maria Pelindung diangkat ke surga, diresmikan pada 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Dan gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Prof. Karis Carolus Wanneker, diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901. Gereja Immanuel Jakarta adalah bukti adanya pemeluk agama Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Gereja Immanuel awalnya adalah gereja yang dibangun atas dasar kesepakatan antara umat Reformasi dan umat Lutheran di Batavia, dan pembangunannya ini dimulai tahun 1834. Diresmikan menjadi gereja untuk penghormatan Raja Willem I, Raja Belanda, dan gereja ini bergaya klasisisme. Itu bercorak bundar di atas fondasi 3 meter, bagian depannya menghadap stasiun Gambir. Kemudian sampai sekarang Gereja Immanuel ini bernama resmi Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIP, Jemaat Immanuel Jakarta. Sehingga karena banyaknya sekali aliran kepercayaan dan juga agama yang dianut, Indonesia mempunyai jaminan hukum untuk beragama. Di Indonesia sampai saat ini berdiri banyak tempat-tempat peribadatan untuk masing-masing agama dan juga aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik agama maupun aliran kepercayaan ini sama-sama mendapatkan pengakuan secara konstitusional. Untuk pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, untuk ayat 2, negara menjamin kemerdekaan untuk tiap-tiap penduduk yang memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga untuk ketentuan pasal ini menjelaskan adanya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adanya jaminan dari negara ini, Indonesia merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tidak hanya agama mayoritas yang dilindungi, tapi juga agama-agama lain yang dianut seperti Yahudi, Zarathustrian, Shinto, Taoism ini juga dilindungi dan mendapat jaminan penuh dari negara. Karena menurut pasal 29 ayat 2 juga memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia bahwa dalam menjalankan ibadah agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini harus saling menghormati. Penghormatan dapat diwujudkan dalam bentuk hidup saling berdampingan dan toleransi antar umat. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi, mencintai Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.